warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini, Kaisar Koi Blitar Rora Umum. Salam sukses buat koi lover semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya Kaisar Koi Blitar kedatangan tamu istimewa guys dari ibu kota, dan beliau ini dulu sudah saya anggap, sampai sekarang saya anggap sebagai bapak saya sendiri, karena dulu awal saya di Jakarta itu sudah kenal beliau ya, makanya saya anggap sebagai bapak saya sendiri. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah jauh-jauh dari Jakarta berkunjung ke markasnya Kaisar Koi Blitar. Nah ini sosok beliau. Monggo Pak, diperkenalkan. Monggo. Selamat sore para YouTuber, koi lover, ya. Pencinta dari Kaisar Koi Blitar. Nama saya Zamrullah, saya tinggal di Tangerang. Untuk saat ini saya dipercaya dan diamanahkan teman-teman koi di seluruh Indonesia untuk menjadi pucuk pimpinan di APKI, Asosiasi Pencinta Koi Indonesia. Alhamdulillah. Terus perjalanannya Pak Zam ini, mulai kenal ikan koi itu tahun berapa, dari mana, mengenal koi itu awalnya, perjalanan Pak Zamrullah untuk mengenal ikan koi ini. Saya kenal ikan koi di awal 2009. 2009 itu pada saat itu saya ada buka-buka majalah Trubus dan saya terinspirasi sejujurnya dengan senior, dengan guru lah. Ada namanya Pak Roy Andre Da Costa. Dia sangat intens ya, sangat concern banget mengembangkan APKI. Nah dari situ ya kebetulan dia ya kita sama-sama profesinya. Nah jadi saya ada tertariknya untuk memelihara koi. Tetapi sebelumnya yang hobi ikan hias itu adalah almarhum istri saya tercinta. Dia sudah meninggal. Dia yang awalnya suka dengan ikan koi. Nah setelah itu pas baru awal-awal memelihara koi, itu ketagihan. Sejujurnya penasaran. Semakin kita mengenal koi, semakin kita tahu apa bagusnya koi, kita akan mencari yang selalu lebih baik. Nah itu pada awal 2010 ya, 2009 atau 2010 ya? 2009. 2009 ya, 2009. Kebetulan saya berkenal sama beliau Kaisar Koi Blitar. Jadi saya bisa dikatakan dikasih clue, petunjuk bagaimana mencari ikan yang baik dan kualitas kontes. Dan pada saat kontes itu saya mendapatkan ikan kontes pertama dari Kaisar Koi Blitar. Terima kasih, sampai sekarang fotonya masih ada walaupun ikannya udah nggak ada. Waktu itu juara 1 ya, pernah juara 1 ya. Saya bangga sekali walaupun nggak champion atau best in size, karena bagi saya juara 1 itu udah jadi pemenang. Nah, dari situ terus saya punya motivasi dengan hobi. Saya punya kebanggaan bahwa saya memelihara ikan koi menjadi juara dan bercita-cita ingin mengembangkan ikan koi itu sendiri. Nah, dari tahun 2010 saya mulai beli indukan, tapi ya karena masih tahap belajar indukannya pada mati. Tetap saya tetap semangat ya. Enggak jiwa penasaran di ikan betul. Koi itu terus meningkat ya Pak Zam ya. Betul. Jadi apapun yang saya anggap kira-kira ya saya nggak begitu butuh, saya jual, saya bikin kolam, saya beli indukan, akhirnya beli empang, terus belajar. Sampai breeding sendiri Pak. Breeding sendiri, ya. Ikannya pernah jadi champion juga. Ya, dari breedingan Pak Zam sendiri. Dari breedingan sendiri ya, waktu itu Ochiba ya. Ochiba. Ya, Ochiba.
Itu yang saya pernah merasakan kebanggaan bahwa ternyata saya hasil bisa. Ya. Itu Nah, istimewa Pak Zam. Nah, terus sampai sekarang ini Pak Zam kan menaungi sebagai ketua APKI, Asosiasi Pecinta Koi Indonesia, yang menaungi klub-klub di seluruh Indonesia. Itu apa harapan Pak Zam untuk pelaku maupun pelaku usaha, petani ataupun pedagang di seluruh Indonesia, khususnya di Blitar ini Pak Zam? baik, terima kasih. Kalau mengenal Blitar, dari dulu saya udah kenal sama Mas Samsul karena barometer ikan lokal itu adalah Blitar. Saya mengagumi ikan impor karena kualitasnya, tetapi saya tetap mencintai ikan lokal karena bagaimanapun dengan ikan lokal ya, ini bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, terutama UMKM-nya sangat meningkat. Bergerak lah intinya, Bergerak, ya. betul. Dari ikan koi ini ya Pak? Ya, betul. Itu saya pernah membaca uh, uh, hasil dari studi dari Bapak Slamet Subiakto. Pak Slamet itu waktu itu Dirjen Budidaya. Dia pernah melakukan studi kelayakan bahwa penghasilan tertinggi dari UMKM, terutama yang berhubungan dengan perikanan, ini adalah ikan hias. Ikan hias. Ya, ikan hias itu Paling terbesar ya UMKM di UMKM yang perikanan tertinggi. Betul, betul, betul sekali. Di samping ikan konsumsi ya, karena ikan hias ini kan dihitung berdasarkan satuan, bukan kiloan ya. Karena apa? Ikan koi itu sebagai hobi kan Pak ya. Betul, betul. Ini Ya. kita Pak Zam ngobrol santai sambil rokokan sambil ngopi Ya. untuk perjalanan dan pengalaman di ikan koi. Mungkin dari teman-teman atau koi lover semua masih belum paham tentang ikan koi, mungkin nanti bisa maksudnya perkembangan ikan koi ini sampai kapan Pak Zam? Setelah Pak Zam bernaung sebagai ketua APKI. Nah, Pak Zam itu sering ke daerah-daerah, mungkin ke luar kota, kayak di luar pulau, itu kan banyak masukan ke Pak Zam. Tentunya mungkin dari Kementerian Perikanan atau Dirjen Perikanan itu impactnya ke ikan koi itu harapannya seperti apa Pak? Ya, cita-cita kita untuk mengembangkan ikan koi itu adalah ekspor ya. Karena di Indonesia ini kalau beternak ikan itu lebih gampang daripada negara manapun. Karena kita tidak mengenal musim. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusia kita banyak. Beternak ikan itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Ya, yang paling penting adalah kemauan untuk belajar bagaimana cara beternak, bagaimana caranya memilih ikan yang baik, dan bagaimana caranya memberikan asupan makanan yang bergizi agar ikan itu tumbuh besar dan memiliki kualitas. Nah, yang terpenting itu Pak. Betul. Kualitas. Ya. Jadi seperti kami di sini Kaisar Koi Blitar, mungkin teman-teman pelaku usaha ikan koi, mungkin ya pedagang, peternak di Blitar ini kadang-kadang ada permintaan itu untuk ke ekspor ke luar negeri. Ya. Itu kesulitannya di situ Pak Zam. Itu ada nggak dari pemerintah pusat ataupun daerah itu untuk membantu biar ikan koi Blitar ini bisa sampai diterima di pasar internasional? Nah, itu tentunya kita tidak harus mengedepankan kualitas hasil dari budidaya ikan koi di Blitar Raya ini Pak. Betul, memang kalau menurut hasil dan fakta, Blitar ini bukan saja menghasilkan kuantiti yang besar terhadap ikan koi, tetapi kualitinya sudah diakui juga oleh orang-orang luar.
Nah, jadi ini kan memang ada keinginan kita sebagai tanggung jawab moral untuk menjual produk yang unggulan kita ini keluar. Tetapi memang itu tidak semudah kita menjual benda-benda yang tidak hidup ya, seperti barang-barang mati, karena koi ini kan ada sejarah namanya KHV, koi herpes virus. Tahun Nah, 2000 kalau nggak salah, Pak. betul, tahun 2000. Jadi semua negara itu punya namanya BKIPM, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dari hasil perikanan. Jadi di BKIPM itu harus ada syarat-syaratnya. Misalnya ikan yang dibudidaya yang akan diekspor itu telah melalui namanya CBIB, cara budidaya ikan yang baik, yang mana hal itu telah diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah itu ada CKIB, cara karantina ikan yang baik. Nah, cara karantina ikan yang baik itu standarnya internasional. Misalnya di farm itu setiap tamu harus punya harus ada SOP-nya. Kalau dia masuk ke dalam farm, misalnya harus pakai sepatu boot, harus pakai baju, tidak boleh mencelupkan tangan, harus ada disinfektan, ada steril ya kalau karantina itu. Tujuannya apa? Agar ikan yang akan dikirim melalui proses karantina tersebut tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang lain, sehingga bakteri itu tidak sampai terbawa oleh ikan yang sampai di negara tujuan. Karena itu ada banyak laporan yang tidak enak, sehingga untuk saat ini pengiriman koi kita memang dibatasin oleh negara-negara tujuan tertentu. Tetapi kalau permintaan memang banyak, karena kita telah sering melakukan kontes kayak All Indo ya, All Indo terakhir kita mengundang buyer, kita dari luar negeri. Setelah itu kita mengundang dubes-dubes gitu, terutama dari Timur Tengah, supaya mereka tahu dengan adanya All Indo kemarin. Nah, inilah koi Indonesia, berapa besar produksi Indonesia, bagaimana kualitasnya. Nah, yang jadi kendala adalah memang kita bisa bekerja, bisa kita memproduksi, terkadang semua kan harus ada prosedural. Prosedural itu harus kita ikuti birokrasinya. Yang utama adalah data. Jadi saya berharap begitu teman-teman pembudidaya, pembudidaya dari breeder, pembudidaya pembesar, setelah itu pedagang pengepul dan pedagang yang langsung penjual, agar kita sama-sama bersatu, kita berkumpul, kita saling mendata. Tujuannya apa? Jadi kalau ada data yang valid, misalnya petaninya ada berapa, produksinya ada berapa, nilai jualnya ada berapa, jadi kita asosiasi bisa memberikan ini loh data itu ke kementerian. Kita bisa menunjukkan bahwa betul koi produksi di Indonesia ini besar, nilainya sekian, bisa menyerap tenaga kerja sekitar di Blitar itu bisa 5.000 orang. Nah, itu sangat membantu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi nggak susah membuka lapangan pekerjaan yang baru kan. Nah, itu sudah terbentuk sendiri. Berarti intinya itu SOP ya, kalau kita mau ekspor produk ikan koi hasil dari Blitar itu SOP-nya jelas Pak ya, maksudnya dari karantina, dari budidayanya, terus database-nya, pelaku usaha breeder atau pedagang di Kota Blitar itu memang benar-benar terdata ya Pak ya? Ya, selain data, karena data itu perlu, sekarang banyak, terakhir saya ada dapat informasi terakhir ya dari buyer dari Oman, dia beli ikan koi dari Indonesia. Misalnya atas nama bla bla bla, misal si Pulan di FB-nya dia punya WA, mereka sudah TikTok dan orang dari Oman udah bayar, ternyata itu
ikan tidak ada, bahkan itu akunnya akun palsu. Itu sampai ke kedutaan Oman, lalu kedutaan Oman menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti, dan itu aib bagi kita, aib. Nah, kenapa saya kembali ke data? Apabila penjual bersatu, bergabung, terdata misal di dalam klub ataupun di dalam kelompok tertentu, jadi kita tahu siapa sih pemainnya, mempermudah, ya, database-nya ada, gitu. Karena saya ada kenal namanya Pak Joti. Halo Pak Joti. Nah, Pak Joti itu JBK Transhipper. Nah, dia sering dimintain teman-teman Blitar untuk mengirim. Berarti untuk mengirim. Bisa dibantu ya Pak Zam, bisa, ya, untuk teman-teman Blitar. Ya. Pak siapa tadi? Pak Joti Atmaja. Pak Joti Atmaja. Pak Joti Atmaja. Nah, salam kenal Pak Joti dari Kaisar Koi Blitar. Ya. Gitu. Nanti suatu waktu nanti bisa Pak Joti langsung ngasih ini pengarahan gimana cara ekspor ikan. Seperti apa gitu Pak ya. Betul. Karena Pak Joti kalau ada misalnya ada buyer dari luar, tanya dia, Mr. Joti, ini valid, ini sellernya valid atau tidak? Pak Joti sering WA ke saya juga, ya Pak Joti ya. Nah, saya juga cek ke teman-teman, kalau ini nggak jelas, saya bilang, oh jangan, ini akunnya palsu. Tetapi saya kan terbatas mengetahui siapa akun asli atau akun bodongnya. Tetapi kalau teman-teman dari Blitar, ya, apalagi yang berjiwa internasional, ayo mari kita sama-sama mendata diri. Nah, jadi semuanya akan bisa terhubung secara internasional dengan syarat satu, bisnis adalah kejujuran, gitu. Untung sedikit tidak masalah ya Mas Samsul ya. Dari kejujuran itu kita akan bisa dipercaya orang lain. Saya ambil contoh Mas Samsul, Kaisar Blitar ini, saya tahu jatuh bangunnya, saya dekat sama dia, nggak itu aja, keluarga saya juga dekat. Nah, alhamdulillah dengan perjuangan kerja keras dan doa juga sama ibunya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kaisar Koi Blitar, oke. Ya. Nah, kita punya jargon ora umum Pak Jam. Ora umum. Ora umum ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sore hari ini Kaisar Koi Blitar kedatangan tamu istimewa. Beliau sudah saya anggap seperti bapak saya sendiri. Amin. Dari perkenalan 2009 sampai sekarang, Bapak masih ingat sama saya. Suatu kehormatan sekali Bapak. Mungkin ini obrolan santai sore hari ini, sambil ngopi, sambil rokokan ya Pak. Ya. Masih ngerokok, sorry yang nggak ngerokok. Mungkin sedikit saja Pak, untuk buat teman-teman Blitar ataupun koi pelaku usaha koi atau penghobi di seluruh Indonesia, mungkin Bapak sebagai ketua API ya, yang menaungi klub di seluruh Indonesia, itu apa pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman trader ataupun pelaku usaha ikan koi ataupun penghobi di ikan koi ini Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Memang saya ketahui bahwa pedagang koi, bisnis koi ini awal dari hobi. Betul kan ya? Dari hobi. Ada pepatah, piara koi itu dapat hoki. Secara pribadi saya sih dapat hokinya banyak gitu kan. Ambil contoh, saya dulu bukan siapa-siapa, ya sekarang dari koi, berkat koi, karena koi, saya bisa jadi ketua umum API itu. Jadi yang membesarkan saya itu adalah koi. Bukan saya membesarkan API dan industri koi, tetapi koi lah membesarkan saya. Nah, untuk itu teman-teman generasi muda, kita harus semangat bahwa yang membesarkan kita itu adalah ikan koi. Bukan kita yang membesarkan koi. Nah,
Jangan takut untuk bersaing dimanapun, karena sampai sekarang APKI telah memiliki 42 klub di seluruh Indonesia. Terakhir Manado Koi Club, Lombok, Palu yang telah gabung. Ya, tergabung. betul. Terima kasih yang di Palu, Pak Subhan Ya. dan teman-teman di Palu, Ya. di seluruh Indonesia tentunya, untuk klub-klub yang ada di naungan Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Tetap semangat di jalur iwak ikan. Terima kasih Pak Zam atas Terima kasih. kehadiran di Kaisar Koi Blitar. Terima sore hari kasih. ini. Maaf. Suatu kehormatan buat kami di sini bisa kehadiran Pak Zam sebagai bapak saya juga Ya, di terima ikan kasih. koi. Tentunya di ikan koi itu tidak ada yang pintar Pak Zam ya. Nggak Kita ada. terus belajar dan belajar menggali untuk memelihara. Yang terpenting itu untuk menjaga kesehatan ikan koi itu bisa hidup di lingkungan air yang ada di tempat kita tentunya. Ya. Oke, terima kasih obrolan sore hari ini bersama Pak Zamrullah. Beliau Ketua APKI, Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Terima kasih, salam sukses untuk teman-teman koi lover semua di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.